Oke, teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di saat ini saya mau ngobrol-ngobrol lewat Zoom dengan salah seorang, yaitu korban asuransi dari antara banyak ribuan korban asuransi dari Sabang sampai Merauke. Nah, sore hari ini saya akan mau coba ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu korban asuransi. Oke, selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Ma Bu, siapa namanya Bu? Nama saya Widiati, tinggal di Kota Jombang, Jawa Timur. Pekerjaan saya IRT dan pedagang. Oh, pedagang ya, pedagang sama ibu rumah tangga gitu ya. Iya, Pak. Oke Bu, saya dengar-dengar Ibu juga menjadi salah satu korban asuransi. Nah, bisa saya tahu Bu, Ibu sudah setor berapa, tak taunya nilai tunainya berapa gitu? Saya setor tiap tahun kurang lebih 4 juta, Pak. Saya setiap tahun saya setor 4 juta. Tahunan ya? Kata ya tahunan. Hmm. Sudah 10 tahun. Oh, jadi Jadi 4 kurang lebih juta kali 40 10 lah. tahun. Ya. Nah, dulu dijanjikan sama agen, bagaimana Bu itu? Gimana, Pak? Yang dijanjikan sama agen dulu gimana? Itu dianggap tabungan atau investasi atau apa? Bagaimana Tabungan kronologinya? berjangka, Pak. Nah, saya dulu kan awalnya saya ke Bank Mandiri untuk menutup rekening dan mencairkan jaminan TKW saya, Pak. Ya. Terus sama CS Bank Mandiri ditawarkan tabungan berjangka gitu, Pak. Terus diarahkan ke CS Asa Mandiri. Gitu. Oh, dulu Ibu TKW ya? TKW dari di mana dulu Bu? Taiwan, Pak. Di Taiwan ya. Oh, jadi TKW waktu Taiwan. Ibu di Taiwan itu udah ngambil asuransinya atau belum? Belum. Oh, belum Saya jadi. kan pulang tahun Oh, 2012, saya ya. langsung ke bank ngambil uang jaminan TKW saya. Oh, Bersama CS Bank Mandiri ditawari tabungan berjangka pendidikan itu loh Pak, tabungan pendidikan berjangka selama 10 tahun. Terus saya oh. diarahkan ke CS Asa Mandiri gitu. Oh, jadi ditawarkan itu tabungan berjangka atau tabungan untuk pendidikan ya, untuk Pendidikan anak ya. ya. Kayaknya rata-rata begitu ya, banyak yang ditawarkan untuk tabungan pendidikan atau beasiswa, tapi ternyata berbeda ya. Ya. Anak-anak saya kan waktu itu masih SD, 10 tahun kan Oh, sudah SMA gitu untuk biaya masuk kuliah gitu, rencana saya gitu Pak. oh. Jadi kalau Ibu tupel hari ini, Ibu kerugiannya berapa itu? Kenapa Pak? Kalau Ibu tutup. Kalau tutup per bulan ini ya Pak ya, Desember kemarin itu saldo investasi saya itu 25, sekitar 25. Kerugiannya sekitar 14 juta lebih lah. Oh, sekitar 14 juta ya. Jadi Ya, 14 juta lebih. kepotong mungkin hampir 45%, 40%-an lah seperti itu ya. Ya. Nah, setelah Ibu tahu bahwa nilai tunainya berkurang, tidak sesuai dengan yang dijanjikan, terus Ibu udah komplain gitu. Iya, saya awalnya itu sudah lewat chat, terus dikasih keterangan gini-gini, ini ternyata jenis unit link gitu kan, Oh, jadi. saldo ibu segini. Saya kan kaget Pak, saya kan nggak menyangka. Dan waktu itu saya angan-angan saya ya total 40 juta plus plus bunganya gitu Bunganya kan. Dulu ya. agennya kan bilangnya 10 tahun kembali 105 sampai 110% gitu. Jadi Hmm. agennya bilangnya gitu. Ibu masih ketemu sama agen itu sekarang? Sulit Pak, sulit dihubungi. Nomornya sudah nggak aktif, kan waktu itu saya datanya di Malang, sekarang saya tinggal di Jombang. Hmm. Jadi Dulu Ibu saya tahu datanya di nilai Malang. tunai itu sudah turun langsung dari asuransinya ya? Iya. Terus saya Hmm. ke bank sini, bank cabang Jombang, tidak pernah ketemu sama agen Asa Mandiri, jarang standby di kantor gitu loh Pak. Hmm. Terus agen saya sudah nggak bisa dihubungi, sudah keluar. Hmm. Terus apa sarannya dari pihak Itu Pak. Aksa Mandiri itu? Saya belum ketemu, saya kedua kali ke kantor tidak ketemu sama sekali.
Jadi selama ini saya belum ketemu sama agen di cabang Jombang. Saya langsung lewat email, saya bikin pengaduan lewat email saja. Tapi ya ditolak, katanya ya kesalahan ibu tidak membaca buku polis, ibu sudah tanda tangan di Pak surat apa itu Pak, surat permintaan asuransi jiwa gitu. Memang Saya sudah rata-rata banyak komplain. mereka berlindung di situ di surat pernyataan itu sama di polis, padahal isi polis kan berbeda dengan apa yang dijanjikan. Iya, iya. Waktu itu saya memang percaya sama agen Pak, kan ya saya tidak menyangka kan, waktu itu kan saya daftarnya di Bank Mandiri, saya kira ya produknya Bank Mandiri. Itu saya percaya aja, agen juga menjelaskan ilustrasi yang tiap tahun selalu naik gitu loh. Selalu naik gitu. Terus saya disodori apa itu? Form kosong gitu Pak, Ya. tanda tangan, saya tanda tangani. Jadi yang ditandatangan form kosong ya? Form ya, yang isi bukan saya, yang isi pihak agen. Terus Ibu udah pernah juga komplain ke Bank Mandirinya? Apa? Udah pernah komplain ke Bank Mandirinya? Iya komplain, tapi dialihkan ke Asa Mandiri. Iya, dialihkan ya. Itu terus saya berulang-ulang kali, saya sering kirim email sesuai saran Bu Maria. Saya komplain ke Asa Mandiri, Bank Mandiri, tapi Bank Mandiri mengalihkan ke Asa Mandiri. Asa Mandiri juga tidak mau tanggung jawab karena kesalahan ibu tidak membaca buku polis, ibu sudah membaca SPAJ gitu alasannya. Oke, terus terakhir ini Ibu apa yang Ibu lakukan untuk melanjutkan komplain Ibu gitu? Saya ikut masalah sama Bu Maria. Oh sama ya, ikut Bu Maria. Ya, saya sudah mengirimkan dokumen-dokumen saya itu pengaduan saya yang terakhir. Mas kemarin saya juga mengadukan itu Pak masalah tanda tangan yang dipalsukan. Oh tanda tangannya dipalsukan ya? Iya ada yang surat kuasa debit rekening itu Pak. Itu tanda tangannya dipalsukan. Dipalsukan ya? Iya. Kalau polis Ibu tanda tangan nggak? Apa? Polis. Polis enggak Pak, cuma pom-pom kosong gini loh Pak. Okay. Waktu itu yang tanda tangan ya yang disodorkan, nah ini langsung di halaman tanda tangan saja. Berarti yang debit secara otomatis itu tanda tangannya palsu ya? Iya, yang ini Pak yang dipalsukan itu Nah ini Pak. Ini tanda tangan yang dipalsukan. Sedangkan saya disuruh tanda tangan di ilustrasi yang dijelaskan yang tiap tahun selalu meningkat. Saya ya oke-oke aja saya karena saya percaya sama agen. Bentar Pak, ilustrasinya ini. Padahal katanya ilustrasinya nggak berlaku. Iya. Saya disodorkan. Kan setelah dijelaskan tiap tahun selalu meningkat hasil investasinya, saya suruh tanda tangan. Saya langsung tanda tangan. Ya, tanpa menjelaskan apa kerugiannya apa, nggak pernah menjelaskan gitu aja. Semua menguntungkan, yaitu yang paling kecil, sedang, sama tinggi gitu ya Bu ya? Iya, tiap tahun meningkat. Meningkat. Tidak pernah diinformasikan bahwa itu akan rugi ya? Nggak pernah. Ya, sama saya juga gitu. Saya di Prudensial juga seperti itu. 10 tahun katanya pasti meningkat. Nggak pernah dia bilang bahwa bunganya sampai rugi kita, nggak pernah. Sama, itulah yang kami alami dan banyak juga korban-korban yang lain. Oke, yang Ibu, kan kita juga lagi tekan juga ini ke OJK dan juga rencana mungkin ada pertemuan dengan DPR juga. Ibu selain di kota Ibu udah pernah komplain ke mungkin ke kota provinsi atau ke ibu kota gitu belum? Belum Pak. Belum ya? Iya. Tidak ikut juga yang pernah demo ada di Surabaya, kayaknya ada pernah demo di Sidoarjo. Enggak, saya kan baru tahu bulan 9 kalau banyak korban itu. Saya selama ini kan berhalu. Tahun lalu ya? Iya, bulan 9 kemarin tuh saya baru tahu. Oh, oke. Kalau saya udah tahun 2020 udah tahu. Iya, kan rencananya mau saya tupol ke polis.
tahun 2022 buat biaya masuk kuliah anak saya gitu. Iya, Terus iya. saya cari-cari informasi di sosmed, lu kak banyak korban gitu, baru saya sadar itu Pak. Dari daerah Terus Ibu banyak nggak korban yang lain juga ada ya? saya nggak tahu Pak. Belum Saya tahu kan ya, masih baru iya, ya. saya kan di pedesaan. Iya, saya di Jombang tapi pinggiran gitu Pak. Oh, di Jombang Jadi, ya. Oh. iya, pinggiran. Terus apa ini harapan Ibu nih, permintaan Ibu kepada ya termasuk ke Aksa Mandiri dan juga ke Bank Mandirinya, karena Bank Mandirinya yang memfasilitasi tempat ya. Iya. Saya sudah menuntut ke Bank Mandiri, saya minta kerugian agar bisa refund 100% plus kerugian imaterial, tapi ya tetap tidak ditanggapi. Sama Asa juga gitu. Sama Aksa juga gitu. Tapi harapan Ibu Iya, paling tidak ya premi yang udah kita bayarkan itu dikembalikan ya. iya, ya itu harapan saya cuma itu saja, Pak. Karena memang rencana awalnya kan itu untuk pendidikan anak ya. Iya, yang saya daftarkan aja nama anak saya, bukan nama saya. Oh, Ibu beli polis 1 apa 2? 1. 1 ya. Jadi Polis. bagaimana rasanya kecewa Ibu? Sebenarnya kan kita udah pikir udah senang-senang ini ya, udah ada tabungan buat anak gitu kan, ternyata berbeda gitu, ditipu gitu, perasaan Ibu gimana? Ya, aduh Pak, waktu itu saya pertama kali tahu ya saya langsung down Pak, nangis 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur. Anak mau masuk kuliah gitu. Padahal saya Iya. waktu itu kan nabungnya sedikit demi sedikit. Tiap hari itu menabungkan menyisihkan 10.000 sampai 1 bulan saya tabung lagi. Tiap tahun baru saya setorkan. Ya, rasanya sakit hatinya itu kan kenapa ya? Karena 10 tahun ditipu kali 12 bulan kan, itu rasanya gimana gitu ya Bu ya? Rasanya sakit hati Pak. Kayaknya dendam berkarat gitu. Kenapa ya? Kita kan ditipu orang sekali aja kesel. Ini ditipunya tuh 10 tahun itu benar-benar itu terlalu gitu, terlalu banget gitu loh, terlalu. Ya, Saya iya. rasanya itu. Mungkin uang segitu tidak seberapa ya bagi orang yang punya uang. Bagi saya ya itu sangat berat sekali gitu loh. Sulit Iya. sekali saya mencari itu gitu. Kita kadang sudah lembur, sudah kerja keras itu benar-benar hasil keringat kita, tiba-tiba ada orang lain yang mengambilnya itu kesel banget. Iya Pak. Hmm, Padahal saya juga tidak pernah selalu tepat waktu bayar premi itu saya ya. selalu tepat waktu. Tidak pernah klaim juga nggak pernah. Katanya kalau selama 10 tahun tidak ada klaim nanti ada loyalty bonus gitu. Saya juga tidak pernah klaim. Saya manut aja gitu. Berharap dapat bonus, berharap dapat bunga, ternyata semua palsu gitu ya Bu ya. Iya, iya Pak. Tapi ini Ibu yang menjadi agen Ibu itu memang bukan keluarga ya, bukan kenalan Bukan. gitu ya. Iya, saya kenalnya ya waktu itu, Di bank waktu ya. waktu ke bank itu. Kalau Terus saya kami yang hubungi di udah nggak ada. Prudensial rata-rata Bu itu keluarga, saudara dekat, teman bisnis. Oh, Tapi memang gitu. mereka dipakai ya membohongi kita juga gitu. Jadi sakit hati banget. Jadi kadang-kadang seperti memecah belah persaudaraan jadinya Bu. Tapi ya Pak ya, kalau di Pondosia agennya tidak keluar ya Pak? Mereka tidak di bank. Mereka dari biasanya agen itu meng-approach keluarganya dulu, keluarga yang dekat. Nanti di-approach lagi mungkin teman sekolah, habis itu teman arisan, habis itu mungkin teman SD, teman SMP, teman SMA, dan seterusnya. Bisa juga teman sepermainan atau kelompok apa gitu. Itu saya lihat caranya seperti itu. Ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Dan karena yang datang itu teman, keluarga, ya kita main percaya aja. Nah, di situ yang mereka bilang kita salah. Tapi menurut saya bukan, kita nggak salah, mereka yang salah. Karena yang dijanjikan itu, yang diomongkan itu tidak sesuai dengan isi polis. Ya. Kalau saya kan terjebaknya di Bank Mandiri, Di kenalnya bank juga ya. di situ. Ya, jadi ada 2 ya, ada asuransinya, ada banknya ya, yang Iya, ikut iya. terlibat. Yang menurut saya seharusnya bank yang memfasilitasi itu juga harus bertanggung jawab gitu. Karena kita tahu asuransi itu dari bank tersebut kan.
Iya, saya tahunya juga dari bank. Saya Hmm, tujuan awal kan juga nggak ingin masuk asuransi. betul. Nabung. Iya, enggak menutup rekening saya, Pak. Oh, nutup. Malah Rencananya kan nutup mau ya, bukan menutup, nabung ya. iya bukan menutup rekening saya sama menarik, mencairkan Hmm. itu loh Pak, uang jaminan saya itu. Iya, Uang ternyata jaminan TKW. dirayu-rayu untuk hal yang lain dijanjikan manis, tapi faktanya jong semua. Iya, jam semua. Iya Bu, saya juga ya udah banyak lah. Saya dari 2019 sudah teriak juga. Ya sampai hari ini belum ada respon yang positif. Nah sekarang menurut Ibu gimana nih kalau ada yang punya polis belum tutup atau kalau ada mungkin teman-teman keluarga yang mungkin akan jadi nasabah baru dari asuransi tersebut, apa saran Ibu? Ya, saya menjelaskan sesuai pengalaman saya, Pak, biar dia Ya, tidak terjebak di asa mandiri gitu. hati-hati ya. Iya, ya. Ya, benar. Teman saya juga ada, teman-teman dulu, teman kerja juga terjebak di BCA, tapi dia nggak mau mengurusnya. Dia Ya. nggak mau ambil pusing lah, Pak. Dia terima kerugian segitu, sekitar 15 juta juga. Banyak sekali yang bilang ikhlas lah gitu. Jadi mereka malas Iya, juga. Ya, tapi saya merasa karena ini penipuan terlalu lama, terlalu sakit, saya memang sempat saya pikir, saya biarin aja. Tapi nggak salah nih tuh, kalau kita diam, nanti orang lain yang jadi korban juga. Bagaimana kalau yang jadi korban keluarga? Karena banyak juga orang-orang yang sederhana, orang yang pekerjaannya ya sulit juga, tapi ternyata dijebak sementara. Kita tahu sendiri, agen-agen itu kadang-kadang jalan-jalan ke luar negeri, belanja shopping-shopping di mana gitu. Kita yang jungkir balik, yang punya duit, oh malah iya, kita yang menderita. Mereka yang enak-enak gitu. Kadang-kadang mereka naik kapal pesiar, saya lihat itu, terus kemudian belanja di Hong Kong, belanja di mana gitu, tidurnya di bintang 5. Ya saya makannya di warteg, saya makannya di warung-warung biasa, padahal saya yang punya uang gitu ya. Jadi saya juga berharap seperti itu, karena itu memang rencana untuk uang sekolah anak, saya juga gitu. Sampai saya ambil 2, maksud saya untuk anak, saya pikir saya udah senang, udah ada tabungan, ternyata mereka ambil, mereka potong hampir 50%. Oke Bu, semoga Ibu tidak menyerah, sama seperti kita tidak akan menyerah ya, ya Pak. sampai Ya, uang itu kembali ya, 100%. saya tetap berjuang Pak, bersama Ya, Bu Maria, bersama Pak Darmami. ya berjuang kita semua, saya pikir karena itu uang kita dan itu yang dijanjikan mereka. Bukan kita mau mengambil uang orang lain, uang kita sendiri, uang hasil keringat kita, dan itu memang mereka janjikan. Jadi yang kita tuntut adalah uang kita sendiri dan juga janji mereka. Oke Bu, ada lagi mungkin kata-kata terakhir buat perjuangan kita biar teman-teman lain bisa semangat dan juga satu hati gitu. Ya, semangat buat teman-teman untuk kita berjuang bersama-sama agar kita bisa reform bersama-sama. Semoga nggak Oke. ada korban lagi ya Pak ya. Amin, amin. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu buat waktunya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan juga mereka kalau berjualan yang jujur gitu, jangan bohong gitu ya. Ya, ya. Nah, betul Baik, Pak. terima kasih Bu. Baik Ya. teman-teman, itu tadi secara singkat saya wawancara salah satu korban. Tentu yang kita harapkan ke depan seluruh warga dari Sabang sampai Merauke tidak ada lagi yang menjadi korban asuransi lagi, korban tipu-tipu, korban kebohongan daripada agen-agen asuransi. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, umur panjang, dan banyak rezeki. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Darmami. Yuk, sama-sama.